Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hasrullah. Saya salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Ilmu Komunikasi. Yang kemudian pada kesempatan hari ini, pada video kali ini, saya ingin mengajak kepada teman-teman semua untuk sama-sama menyelami tentang bagaimana memperkuat integrasi nasional melalui media sosial, khususnya di era digital saat ini. Jadi kita bukan hanya sekedar pengguna saja, akan tetapi kita sebagai arah penentu masa depan bangsa. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman sekalian, berbicara persoalan integrasi nasional dalam konteks masyarakat Indonesia majemuk, maka yang perlu kita pahami bersama, pertama bahwasanya integrasi nasional ini sebagai upaya untuk menyatukan segala bentuk perbedaan, mulai dari perbedaan agama, suku, budaya, dan bahasa, sehingga ini menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia itu sendiri. Karena bayangkan teman-teman sekalian, kalau misalkan kondisi majemuk ini kita biarkan begitu saja, maka akan terjadi konflik di mana-mana, akan terjadi perselisihan di mana-mana dalam suatu negara karena hanya persoalan perbedaan itu saja. Maka penting bagi kita sebagai generasi muda, khususnya kita sebagai pelajar, untuk menerapkan nilai-nilai integrasi nasional ini, karena ini juga sebagai bentuk nyata kita terhadap negara. Maksudnya kita ini kaum-kaum milenial, kaum-kaum generasi Z, bukan kaum-kaum rebahan, akan tetapi kaum-kaum perubahan. Jadi perlu kita terapkan dalam keseharian kita itu sikap-sikap toleransi dan sikap dalam bijak menggunakan media sosial. Namun yang perlu juga digarisbawahi teman-teman sekalian bahwasanya integrasi ini bukan tentang bagaimana kita mampu sama dalam segala hal, akan tetapi tentang bagaimana kita mampu menghargai segala bentuk perbedaan sehingga kita menjadi warga negara yang hidup dengan rukun. Jadi pada intinya teman-teman sekalian, integrasi nasional ini adalah sebuah kunci dalam sebuah negara untuk tetap mempertahankan keutuhan dan persatuan di dalamnya. Teman-teman sekalian, namun yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi peran strategis kita khususnya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi? Teman-teman, kita sebagai generasi muda tentunya memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi nasional. Mengapa demikian? Karena saat ini kita hidup di zaman era digital yang dimana pesan mampu menyebar secara luas dan cepat, yang kemudian juga kita sebagai pelaku yang sangat aktif dalam menggunakan media sosial. Jadi berhubung kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, tentunya kita tidak hanya diajarkan tentang bagaimana caranya berkomunikasi, akan tetapi kita juga memahami tentang bagaimana menyampaikan pesan yang mampu mempengaruhi banyak orang. Sehingga itulah yang menjadi kekuatan besar kita untuk memberikan opini-opini kepada publik, untuk mengedukasi kepada masyarakat, nah menyuarakan nilai-nilai persatuan dalam media sosial yang kita gunakan. Saya merasa bahwasanya saat kita melihat berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial, namun caranya kita menyikapi dengan hanya diam, maka itu sama halnya kita membiarkan perpecahan itu terjadi. Maka yang menjadi tugas kita, uh, maka yang menjadi tugas kita adalah tentang bagaimana kita mampu memberikan pesan-pesan pesan positif kepada banyak orang di media sosial, eh, sehingga yang menjadi tugas kita bukan tentang datang ke kelas namun mendapatkan materi dari dosen, akan tetapi kita juga secara tidak langsung memiliki tanggung jawab untuk menjaga integrasi nasional secara dengan cara yang paling kreatif dan kritis. Baik teman-teman sekalian, pada poin ketiga ini yakni tentang apa yang menjadi pengaruh media sosial dalam menjaga integrasi nasional. Menurut saya pribadi, media sosial ini ibaratkan sebagai pisau yang mampu memberikan kita sebuah manfaat, tetapi mampu juga memberikan kita suatu ancaman. Karena teman-teman sekalian, kalau kita merujuk kepada sisi positifnya, sisi positifnya adalah media sosial ini mampu memberikan kita akses untuk saling mengenal satu sama lain dengan secara waktu yang bersamaan dan juga tanpa membatasi hal apapun, sehingga ini kita bisa mampu memanfaatkan dengan cara uh, membuat konten atau narasi-narasi yang mampu mengedepankan nilai-nilai persatuan. Sehingga kalau misalkan banyak orang yang terinspirasi atau konten atau narasi yang kita buat itu sampai viral, maka itulah menjadi salah satu bentuk nyata kita dalam menjaga integrasi nasional itu. Kemudian dalam sisi negatifnya teman-teman sekalian, kita juga tidak boleh menutup mata bahwasanya media sosial ini memiliki banyak sekali ancaman
seperti banyak yang mampu memicu konflik atau merusaknya integrasi nasional itu sendiri, karena seperti yang kita ketahui bahwa media sosial ini banyak sekali oknum-oknum yang mampu menyebarluaskan berita-berita hoax, narasi-narasi kebencian atau hal-hal yang tidak dibenarkan, sehingga inilah menjadi yang mampu memiliki potensi rusaknya suatu persatuan, sehingga banyak antar golongan terjadi perpecahan hanya karena tidak mampu menganalisis dengan baik. Sehingga menurut saya teman-teman sekalian, kuncinya adalah tentang bagaimana kita mampu mengarahkan media sosial dengan bijak. Kalau misalkan kita mengarahkan platform yang kita gunakan ini dengan hal-hal yang positif, maka kita mampu juga mendapatkan hal yang positif. Jadi teman-teman sekalian, sebagai intinya, bahwasanya media sosial ini mampu menjadi alat yang sangat luar biasa untuk menjadi langkah utama kita dalam menjaga integrasi nasional ini. Baik, untuk poin yang terakhir ini, untuk mendukung langkah saya dalam menjaga integrasi nasional, saya memiliki kampanye digital dengan memberikan nama Beda Itu Biasa. Mengapa saya memilih namanya tersebut? Karena menurut saya perbedaan dalam suatu negara, dalam suatu lingkungan itu hal yang sangat biasa yang patut kita syukuri, sehingga orang-orang menganggap perbedaan itu bukan lagi sebagai ancaman, akan tetapi sesuatu yang bisa kita sebagai anggap hal yang biasa. Namun kampanye ini saya berbasis media sosial dari berbagai platform yakni Instagram, TikTok, dan YouTube, sehingga disitulah banyak orang-orang yang mampu mengaksesnya dengan banyak. Kemudian saya juga akan mengajak partisipasi publik untuk membuat konten versi mereka sendiri tentang hashtag itu, tentang hashtag Beda Itu Biasa, sehingga inilah menjadi langkah yang positif untuk memperjuangkan integrasi nasional itu sendiri.